Punya uang cukup, tapi salah pilih properti. Bisa jadi penyesalan jangka panjang. Beli rumah, apartemen, atau tanah, itu bukan cuma soal lokasi, tapi soal strategi dan tujuan. Yuk kita bahas bareng, biar kamu nggak salah langkah. Halo Sobat Proper, selamat datang kembali di Ngobrol Proper, podcast dari Samu Properti Agensi, teman belajar properti buat generasi muda yang pengen melangkah dengan cerdas. Hari ini kita bahas pertanyaan yang sering banget bikin galau. Mending beli rumah, beli apartemen, atau beli tanah ya? Tiga-tiganya kelihatan menarik, tapi sebenarnya punya perbedaan besar. Baik dari sisi gaya hidup, potensi cuan, sampai komitmen jangka panjangnya. Yuk kita bahas bareng. Nah, Sobat Proper, sebelum masuk ke angka-angka dan skenario, kita perlu tahu dulu apa tujuan kamu beli properti. 1. Apakah mau ditinggali sendiri? 2. Apakah mau disewakan sebagai investasi? 3. Apakah beli sekarang, simpan, dan jual saat harganya naik? Karena jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi ngebantu kamu milih jenis properti yang paling cocok. Beli rumah. Karakteristiknya, lokasi biasanya di pinggiran atau perumahan kota kedua. Ada halaman, cocok buat keluarga atau mereka yang tinggal jangka panjang. Nah, cuan side-nya nih Sobat Proper. Rumah ini bisa disewakan sebagai kontrakan, tapi yield-nya ya nggak terlalu besar. Lalu rumah harganya naik, tapi tergantung lokasi dan kondisi bangunan. Jadi kelebihan investasi dari rumah ini tuh lebih privat dan fleksibel. Bisa direnovasi, diimprovisasi sesuai dengan karakter dan kemauan dari Sobat Proper. Lalu cocok buat tinggal dan bisa disewakan. Kekurangannya, modal awal cukup besar dan biaya perawatan lebih tinggi daripada apartemen. Beli apartemen. Karakteristiknya, jadi kalau Sobat Proper beli apartemen, biasanya sih lokasinya tuh sudah strategis, dekat dengan pusat kota. Karena apa? Karena ketika developer membangun apartemen, itu tuh ada studinya begitu. Studi fasilitas dan value dari lokasi sekitar. Lalu fasilitasnya lengkap. Ada gym, biasanya ada kolam renangnya, ada juga sistem security 24 jam. Lalu apartemen ini juga cocok buat kamu yang mobile dan urban. Artinya apa? Artinya mungkin kalau kamu berkantor di pusat kota sehingga jarak tempat tinggal dan tempat kerjamu ini relatif dekat. Cuan side-nya, apartemen bisa disewakan harian, bulanan, atau tahunan. Lalu apartemen ini punya potensi yield yang lebih tinggi, apalagi kalau letaknya di dekat kampus atau di dekat kantor. Lalu cuan side yang ketiga nih, nilai apartemen itu bisa naik walaupun nggak selalu naik signifikan ya. Tapi hati-hati, Sobat Proper. Karena nilai apartemen ini juga bisa stagnan atau bahkan turun. Kelebihan dari investasi apartemen. 1. Nggak ribet urusan perawatan, karena sudah ada yang handle. Lalu, lokasinya premium, cocok buat sewa jangka pendek. Nah, kekurangannya, luasannya terbatas. Ada biaya bulanan, IPL, maintenance fee, dan lain-lain. Lalu kepemilikan apartemen ini biasanya hanya 20-30 tahun, atau yang sering kita sebut strata title. Beli tanah. Karakteristiknya, tanah ini kosong, jadi perlu dikembangkan. Tapi tanah ini cocok buat investasi jangka panjang atau pembangunan yang custom sesuai dengan tujuan masing-masing. Cuan side-nya di mana nih? Ada cuan side-nya. Bisa naik drastis dalam beberapa tahun, terutama kalau di sekitarnya ada pengembangan wilayah. Nah, tapi sayangnya ya, kalau tanah ini tidak bisa langsung menghasilkan cash flow, kecuali tanah ini bisa dikerjasamakan atau disewakan. Kelebihannya, tanah ini minim biaya operasional, dan tanah ini bisa disimpan, diwariskan, atau dikembangkan kapan saja. Nah, Sobat Proper, selain kelebihannya, kekurangannya juga ada. Kekurangannya, nggak ada penghasilan bulanan, lalu resiko idle dan biaya pajak tetap jalan. Kita coba analisis teknikal sederhana. Kita banding-bandingin nih antara rumah, apartemen, dan tanah. Kalau dari aspek, cocok untuk apa? Rumah itu cocok untuk tinggal dan disewakan. Apartemen cocok untuk sewa jangka pendek.
Kalau tanah, cocok untuk investasi jangka panjang. Dari aspek cash flow-nya nih, rumah itu moderat. Kalau apartemen, tinggi. Terutama kalau apartemennya rame ya. Kalau tanah, cash flow-nya tidak ada. Lalu dari capital gain, kalau rumah ini stabil, tergantung lokasi juga ya. Kalau apartemen ini fluktuatif, bisa naik, bisa stagnan, bisa turun. Kalau tanah, dia ini nih potensi besar. Lalu dari aspek pajak dan biaya, kalau rumah sedang, kalau apartemen tinggi karena ada IPL-nya ya. Kalau tanah rendah. Nah, dari resiko investasi, kalau rumah tergantung resiko yang moderat. Kalau apartemen, resikonya tuh ada fluktuasi pasar dan regulasi. Nah, kalau tanah ini, resikonya cukup minim. Kesimpulan praktis, kalau kamu pengen tinggal dan punya privasi, Sobat Proper, rumah bisa jadi pilihan utama. Kalau kamu pengen investasi yang cepat balik modal, apartemen di lokasi strategis bisa jadi opsi. Nah, kalau kamu punya mindset jangka panjang dan modal terbatas, tanah di lokasi berkembang sangat menarik. Terima kasih udah dengerin ngobrol proper hari ini, Sobat Proper. Semoga bahasan kita bisa bantu kamu menentukan properti mana yang paling cocok untuk kondisi dan tujuan kamu. Jangan lupa, investor cerdas selalu tahu apa yang dia beli dan kenapa dia beli. Doa terbaik dari kami, semoga kamu segera bisa punya properti pertamamu yang bukan cuma impian, tapi jadi kenyataan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay smart, stay curious, and stay proper.